Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita bisa kembali melanjutkan materi kita dalam perkuliahan daring manajemen sumber daya insani. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang rekrutmen, tentang orientasi dan sebagainya. Selanjutnya adalah peran manajemen sumber daya insani sebagai strategi dalam merancang organisasi dan menganalisis pekerjaan. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan tetap diberikan semangat, terutama dalam perkuliahan kali ini. Karena tidak lama lagi kita akan menghadapi beberapa proses perkuliahan, diantaranya adalah ujian tengah semester yang mungkin akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dulu salah satu materi, yang mana materi ini merupakan bagian dari rancangan lanjutan proses dalam mengurus manusia di sebuah organisasi. Oleh karenanya kita butuh yang namanya strategi. Strategi untuk apa? Merancang organisasi dan menganalisis pekerjaan yang dibutuhkan. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, kita lanjutkan saja. Kita teruskan saja materi ini ke dalam sub-sub judul yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, di sini adalah tentang analisa pekerjaan. Maaf, agak error. Kita akan coba bahas dulu analisa pekerjaan atau job analysis, yaitu di sini adalah kegiatan untuk menghimpun dan menyusun informasi tentang tugas, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya yang bersifat khusus. Jadi kita harus tahu jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi itu untuk apa. Misal, posisi kepala sekolah dengan manajer ini bisa saja satu tingkat atau satu level, tapi pasti beda dong analisa pekerjaannya. Kepala sekolah yang ngurus anak-anak sekolah, manajer yang ngurus produksi. Misalkan beda kan antara ngurus anak sekolah dengan ngurus produksi. Produksi juga nanti beda-beda lagi. Mereka yang produksinya di bidang garmen misalkan, yang ngurusnya tentang pergarmenan. Mereka yang produksinya di bidang jasa industri makanan atau apa dan sebagainya beda lagi. Nah, inilah analisa pekerjaan yang kita butuhkan. Makanya di sini kita harus dapat menghimpun informasi-informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang, sehingga sesuai dengan orientasi yang pernah kita bahas sebelumnya, kita akan menempatkan orang sesuai dengan analisa pekerjaannya masing-masing. Nah, itu yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi. Oke, selanjutnya job analysis akan berbicara apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara yang mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya, dan mengapa hal itu dikerjakan. Nah, dari keempat aspek ini harus bisa menjawab tujuan organisasi. Jadi, analisa pekerjaan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan, sesuai nggak dengan tujuan organisasi, sesuai nggak dengan fokus organisasi, sesuai nggak dengan pola organisasi. Selanjutnya nanti akan ada analisa jabatan. Nah, jabatan apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu? Misal ngurus administrasi, jabatan apa sih yang dibutuhkan? Keuangan kah? Kesekretariatan kah? Misalkan pekerjaan untuk mengelola produksi, apa yang dibutuhkan? Pekerjaan untuk mengelola keuangan, apa yang dibutuhkan? Nah, jabatan apa yang dibutuhkan itu? Manajer kah? Atau cukup oleh supervisor kah? Atau cukup oleh staff kah? Nah, ini yang memang harus nanti kita kembangkan dalam sebuah analisa pekerjaan. Jadi nanti ada analisa pekerjaan, ada analisa jabatan. Analisa pekerjaan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan. Analisa jabatan untuk mengetahui dan menentukan siapa, berarti orang yang bertanggung jawab mengelola suatu pekerjaan dan wilayah tanggung jawabnya. Jadi nanti ada pekerjaannya, ada jabatannya, ada orangnya. Nah, ini yang akan nanti dijawab oleh ketika orang tersebut menduduki pekerjaan itu, berarti apa yang harus dia kerjakan. Oh, bagaimana nih cara mengerjakannya? Nah,
Siapa sih yang mengerjakannya? Ya saya. Mengapa ini harus dikerjakan oleh saya? Oh, karena saya mampu, karena saya memenuhi orientasi, memenuhi syarat dan sebagainya. Nah, ini yang akhirnya saling berkaitan di masalah job analysis. Terus selanjutnya adalah job analysis akan membahas tentang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus disiapkan, termasuk di dalamnya sistematika rekrutmen, evaluasi, pengendalian, dan organisasi atau perusahaannya. Selanjutnya, job analysis dikenal juga sebagai kegiatan atau proses menghimpun dan menyusun informasi yang berkaitan dengan pekerjaan, tugas-tugas, jenis pekerjaannya, tanggung jawabnya secara operasional untuk mewujudkan tujuan organisasi. Yang ketiganya adalah job analysis berfungsi untuk menganalisa jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, perhitungan beban kerja, dan penempatan kerja, serta penetapan standar kerja. Jadi, kalau kita lihat analisa jabatan ini dari hulu ke hilirnya kita harus mampu, kita harus ngerti, minimal kita harus bisa mempetakan lah. Kalau kita menduduki satu jabatan misalkan sebagai mengurus sumber daya insani, berarti kita harus tahu sumber daya insani itu harus membuat analisa pekerjaan. Sumber daya insani bisa menyusun analisa pekerjaan, sehingga analisa pekerjaan ini akan mudah dipahami oleh orang, sehingga orang itu tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya nanti akan berkaitan dengan pekerjaan, tugas-tugasnya apa. Misalkan keuangan, tugasnya apa? Nggak mungkin dong keuangan tugasnya jualan. Nggak mungkin dong keuangan tugasnya ngurus manusia. Nggak mungkin. Paling keuangan tugasnya mengurus kebutuhan pengeluaran dari operasional perusahaan yang berhubungan dengan manusia. Makanya nanti saling berkaitan antara SDM, keuangan, marketing, dan seluruh aspek yang ada di dalam aktivitas organisasi. Makanya kita penting menganalisa jabatan biar terarah. Ya, kalau dalam organisasi kampus sih biasanya misalkan dari ketua, sekretaris, bendahara, kan ini jelas pekerjaannya apa, siapa nih yang cocok, siapa nih yang ini. Nah, itu makanya ada pemetaan, ada analisa jabatannya ya. Terus, job analysis merupakan tindakan yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada informasi analisa pekerjaan. Apa sih informasinya? Di antaranya ada rancangan dalam merencanakan masa depan. Nah, ini juga jelas. Misalkan bukan berarti analisa jabatan itu hanya berfungsi untuk waktu hari ini, enggak. Bagaimana analisa jabatan ini bisa menjawab tantangan di masa yang akan datang. Bisa menciptakan peraturan yang win-win solution. Namanya perusahaan pasti punya aturan, cuman jangan sampai mengekang. Kita harus cari yang win-win solutionnya seperti apa. Yang menengah, enak ke A, enak ke B, enak ke atasan, enak ke bawahan, enak ke semuanya. Makanya yang paling bagus dalam analisa jabatan adalah adanya arus feedback. Ketika atasan memerintahkan pekerjaan ada masalah nih, bawahan juga bisa memberikan masukan ke atasan. Apakah terlalu berat, atau pekerjaannya terlalu mudah, atau mungkin pekerjaannya terlalu rumit sehingga sulit untuk dipahami. Evaluasi dan peran lingkungan terhadap individu ini juga sama. Kita juga harus paham, dalam kerja itu nggak mungkin kita kerja sendiri. Makanya ada teman kerja dan sebagainya. Nah, itu akan ada pengaruh dari lingkungan itu sendiri. Entah dari tempatnya, entah dari polanya, entah dari kondisinya, dan sebagainya. Ini akan sangat berpengaruh. Membuat standar persyaratan kerja yang berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena jangan sampai syarat kerja itu stuck. Kenapa stuck? Karena lingkungan bisnis ini kan dinamis. Makanya kita harus bikin standar persyaratan yang bisa diikuti, misalkan, dan bisa mengikuti perubahan-perubahan waktu. Nah, sesuaikan antara jumlah pelamar dan pekerjaan yang tersedia. Jangan sampai pekerjaannya sedikit, kita rekrutmennya besar-besaran. Alhasil nanti kasihan juga sih dalam proses rekrutmennya ya. Rancang pelatihan dan pendidikan untuk karyawan baru atau lama. Nah, ini karena ada job analysis, maka kita harus bisa mengenalkan kepada karyawan baru atau karyawan lama jika ada memang perubahan atau peningkatan dari pekerjaan itu sendiri. Rancang pengembangan potensi karyawan, ini juga sama. Kita harus bisa mengembangkan potensi karyawan sehingga karyawan tersebut bisa menjadi tumpuan dari organisasi tersebut. Tentukan standar kerjanya apa. Ini kalau dalam dunia perusahaan dikenal dengan SOP, ada standar operasional prosedur kerja. Nah, kita memang harus mengikuti ke arah sana sehingga ketika ada trouble di lapangan, ada masalah, kita gampang untuk mengarahkannya. Selanjutnya, job analysis juga tujuan untuk menyediakan kepada manajemen suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan dari sebuah posisi atau pekerjaan.
Di sini isinya adalah mempelajari kebutuhan organisasi. Organisasi butuh pekerjaan A, manusianya B. Menentukan pekerjaan yang akan dianalisis, ini juga jelas. Pekerjaan apa sih yang cocok untuk organisasi kita. Ketiganya membuat kuesioner analisis pekerjaan. Keempatnya mengumpulkan informasi tentang analisa pekerjaan. Ini juga memang harus dilakukan. Makanya tugas dari HRD ini bukan dia merekrutmen aja, enggak. Dia rekrutmen, dia analisa pekerjaan. Apa nih pekerjaan yang sudah tidak cocok dengan pola skema sekarang. Kayak sekarang tuh kayaknya kurang cocok ya kalau kita bekerja tanpa penuh inisiatif. Nah, bagaimana seorang HRD, seorang manajer sumber daya insani bisa merubah pola pikir karyawan sehingga dia penuh dengan inisiatif, penuh dengan kreativitas, penuh dengan inovasi. Nah, itu harus dikembangkan dalam analisa jabatan. Job analisis akan mengacu pada visi, misi, dan tujuan serta strategi organisasi. Makanya kenapa kita butuh rancangan pekerjaan? Jangan sampai nanti kita proses rekrutmen karyawan itu bawa budayanya sendiri. Nah, ini yang akhirnya akan merusak pola dan strukturisasi yang ada di organisasi. Maka analisa pekerjaan harus menggambarkan apa yang saja yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan dan bermanfaat untuk menyusun kebutuhan organisasi. Ada analisa penyusunan pegawai, jumlah pegawai berapa yang kita butuhkan, kualifikasinya apa, posisinya apa. Desain organisasinya seperti apa, strukturnya gimana, satu arahkah, statistah, atau dinamis. Perencanaan kinerja pegawainya seperti apa? Apakah ada target untuk karyawan? Apakah ada target pribadi juga untuk karyawan yang harus kita dukung? Nah, ini ya jadinya adil. Karyawan kerja pasti punya keinginan. Organisasi bikin usaha pasti punya tujuan juga. Nah, bagaimana tujuan antara tujuan karyawan dengan organisasi ini bisa saling bertemu. Terus bagaimana kriteria seleksinya? Pelatihan, pengembangan, evaluasi, dan jenjang karir. Terus manajemen pengangkatan dan pelepasan manajer dan pegawai ini juga sama sampai ke tahapan akhir tuh harus direncanakan. Misal dalam sebuah lembaga ada istilahnya perencanaan pensiun. Pensiun ini ada yang istilahnya berbentuk pesangon, ada juga yang istilahnya berbentuk pensiunan yang dibayarkan tiap bulan. Ini yang memang akhirnya harus direncanakan. Mana yang paling menguntungkan bagi aktivitas organisasi kita ke depan. Skema job analisis kurang lebih skemanya seperti ini. Pertama, menguji organisasi secara keseluruhan dan kecocokan tiap pekerjaan. Kita harus analisis. Kayak saya misalkan hari ini sedang analisis usaha saya. Usaha saya kelemahannya adalah terlalu fokus di produksi. Kita melupakan marketing. Berarti kita harus mulai membuat skema tentang pemasaran di bidang industri jasa makanan. Selanjutnya, menentukan bagaimana informasi dan analisis pekerjaan digunakan. Nah, ini juga sama, ketika kita udah menguji, kita cari informasi. Nah, gimana sih bikin marketing untuk dunia makanan? Itu kan beda dengan marketing dunia fashion misalkan. Terus memilih jenis pekerjaan untuk diteliti. Nah, ini misalkan tadi saya butuh tim marketing, ya saya harus teliti tim marketing apa yang saya butuhkan, orangnya seperti apa, polanya seperti apa, disesuaikan dengan kemajuan zaman sekarang, media sosial dan sebagainya. Kemudian mengumpulkan data dan teknik analisa pekerjaan yang dapat diterima. Nah, nanti kan muncul nih data, angka, ya, apa dan sebagainya. Terus menyiapkan deskripsi tugas. Selanjutnya menyiapkan spesifik pekerjaan. Baru masuk nanti ke rancang pekerjaan, perencanaan, rekrutmen. Nah, ini masuk ke pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi kemarin kita bahas kan rekrutmen, kita bahas orientasi. Nah, awal dari rekrutmen orientasi ke sini dulu. Sebenarnya ada di skema job analysis. Jadi kita tuh udah tahu kalau mau cari karyawan tuh pekerjaannya ini kita butuh orang seperti ini. Saya dulu ketika mulai usaha ya saya asal-asalan sih rekrut orang. Akhirnya banyak trouble lah di tengah jalan. Nah, sekarang saya udah tahu, oh saya butuh pekerjaan seperti ini. Orangnya harus yang seperti ini, ininya harus yang seperti ini, dan seterusnya. Makanya jelas kalau skema job analisisnya udah kita arahkan. Kayak kalian lah pernah pengalaman di Himoprodi. Sekarang mungkin diantarkan ada yang masuk ke BEM. Nah, dari BEM ini bisa jadi kan udah tahu, oh tugas ini butuh orang seperti ini, tugas ini butuh orang seperti ini. Jadi kita udah punya pengalaman, makanya akan disesuaikan dengan kemampuan dari diri kita masing-masing. Job analisis, pengumpulan informasi sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah analisa pekerjaan. Makanya ada beberapa tahapan, bisa lewat wawancara, ya. Kita misalkan tanya ke lingkungan atau tanya ke rekan-rekan kerja kita atau apapun itulah, atau juga lewat kuesioner atau observasi. Bisa juga dari catatan pekerjaan karyawan. Misalkan karyawan itu kan suka ada diminta ya,
keluhan atau apa, masukan atau apa, ya kita harus bisa mengakomodir itu. Atau kita boleh pakai konsultan. Ini sih sebenarnya yang memang memudahkan kita ya untuk mencari informasi tentang analisa jabatan. Cuman ya kalau pakai konsultan pakar pasti ada biayanya. Terus kombinasi teknik pengumpulan data, atau kita pakai keempat teknik ini. Kemudian nanti kita rangkum dalam sebuah penemuan baru analisa jabatan di organisasi yang kita lakukan. Nah, job analisis gambarannya seperti ini. Ada tugas, ada respon, ada pekerjaannya, ada tanggung jawabnya. Masuk nanti ke job analisisnya. Ada job description, job standar, job spesifikasi. Nanti kita akan membahas juga tentang pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut. Skill apa sih yang dibutuhkan? Etikanya apa? Nah, ini juga kita butuh. Bisa ada orang yang secara ngomong tegas. Ya. Itu kalau kita etikanya tegas, etikanya dia tegap lah ya, maksudnya kaku. Itu kalau kita taruh di marketing itu seolah-olah akan menimbulkan efek yang kurang baik. Kok marketing etikanya cemberut ya, kok marketing nggak murah senyum. Tapi kalau kita taruh misalkan di keamanan, tapi keamanannya pun bukan keamanan perbankan, misalkan keamanan pabrik, ya cocok. Ya, kenapa? Karena memang mereka harus tegas, mereka harus bisa menggambarkan diri mereka ini ditakuti gitu loh, sehingga akan memunculkan, oh iya dia benar tenaga pengaman gitu loh. Makanya nanti ini akan melibatkan human resource planning, perencanaan sumber daya manusia, recruitment, selection, training and development, performance appraisal, penilaian kinerja, kompensasi, ya, gaji, bonus, kesehatan, terus nanti hubungan antar pekerja, terus legal conditionnya, aturannya, job analysis for teamnya, analisa teamwork ya, itu juga penting kita bahas dalam analisa jabatan. Terus nanti dalam job analysis akan ada 3 pola. Pertama ada job description, yaitu pertanyaan tertulis yang mengurai fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu. Ini biasanya kalau dalam organisasi ada gini, misalkan sekretaris tugasnya apa. Nah, job spesifikasi nanti ada menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan tersebut dan syarat yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Misalkan tadi, kalau butuh sekretaris, misalkan sekretaris tugas, salah satu tugasnya adalah bisa menghimpun administrasi organisasi. Berarti kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan dalam mengoperasikan Microsoft Word misalkan. Ya, terus ada standar kerja juga, menentukan sasaran atau target bagi pelaksana kerja karyawan. Tetap ini juga harus ada targetnya, misalnya membuat laporan bulanan, berarti kan ada standar kerjanya. Nanti sekretaris itu tugasnya adalah pertama, secara deskripsi kerja dia harus bisa membuat laporan, secara spesifikasi kerjaannya dia harus bisa mengoperasikan komputer, standar kerjanya adalah dia harus bisa membuat laporan minimal 1 bulan sekali untuk melaporkan aspek-aspek yang berhubungan dengan pekerjaan dia sebagai sekretaris. Terus, job analysis and human resource planning. Nah, ini ada analisa pekerjaan, ada pekerjaan dan tugas evaluasi. Berarti nanti akan muncul syarat individu. Syarat individu adalah perencanaan karir individu dan pelatihan dan pengembangan. Memilih tugas dan struktur kerja. Nanti ada penerimaan, ada perencanaan, ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan organisasi ini satu tujuan ya. Antara perencanaan organisasi dan perencanaan tenaga kerja ini harus satu visi, satu tujuan. Kemudian nanti akan ada manajemen karir di dalam organisasi tersebut. Terus nanti ada taksiran potensi. Nah, taksiran potensi ini adalah gambaran sih. Jadi organisasi itu harus bisa mengukur, manusia ini, orang ini kayaknya berpotensi nih, orang ini kayaknya nih. Itu harus ada ukuran itu. Ya, terus ada penilaian tugas. Nah, penilaian tugas ini biasanya evaluasi. Kalau di kita apa ya? Penilaian tugas tuh ya kayak saya sih sering menilai keaktifan kalian. Ya, terus respon kalian dalam pembelajaran seperti apa. Terakhir adalah evaluasi pekerjaan. Nah, ini evaluasi pekerjaan biasanya berhubungan dengan tugas tanggung jawab kalian selama, misal kalau hitungan kompensasinya selama 1 bulan, berarti evaluasi dari 1 bulan, kehadirannya berapa kali, bolosnya berapa kali, kamu kinerja optimalnya berapa kali, kamu melakukan kesalahan berapa kali, sehingga nanti akan mempengaruhi hasil dari kompensasi yang akan kamu dapatkan. Nah, inilah hubungan antara job analysis dengan human resource planning. Selanjutnya ada desain pekerjaan atau job design. Ini adalah satu proses lanjutan untuk menentukan tugas-tugas yang akan dilaksanakan.
metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan bagaimana tugas itu berkaitan dengan tugas yang lainnya. Jadi selain kita harus mengukur deskripsi pekerjaan, kita harus bisa mendesain pekerjaan sehingga deskripsi pekerjaan ini bisa saling berkaitan antara pekerjaan A dengan pekerjaan B, antara bidang keuangan dengan bidang administrasi, antara pemasaran dengan produksi, antara misalkan bidang pendidikan dengan kemahasiswaan. Ini harus ada hubungannya, jangan sampai masing-masing kerjaannya. Makanya yang namanya desain itu kan menghubungkan antara pola A dengan pola B, warna A dengan warna B, sehingga organisasi ini bisa semakin berwarna dengan disesuaikan antara analisa pekerjaan dan aspek yang lainnya. Pengembangan dari analisis pekerjaan terkait dengan upaya untuk memperbaiki apa? Yang pertama efisiensi, kedua efektivitas, dan meningkatkan produktivitas perusahaan, serta mengukur kinerja karyawan. Nah, ini juga kan nanti akan terbahas, akan terurai dengan sendirinya. Bagaimana pola sosial di organisasi tersebut, bagaimana ukuran pekerjaan di organisasi tersebut, bagaimana efisiensi dari sisi waktu, biaya, dan sebagainya terukur atau tidak, bagaimana dari hasilnya, bagaimana dari produktivitas yang meningkat atau menurun, bagaimana dengan target dan sebagainya, sehingga bisa kita analisis. Ketika ada penurunan penjualan, berarti aspek yang harus kita pahami awal itu misalkan kita lihat dulu sisi penjualannya, tim marketingnya. Oh, marketing ternyata ada masalah dari produksinya, karena konsumen banyak yang komplain terhadap kualitas produk kita. Misal ya kita analisa juga dari marketing, analisa ke produksi kok menurun kualitasnya, ternyata ada efisiensi dari biaya. Nah, ini juga bisa kita pecahkan sehingga tadi balik lagi kita akan menemukan win-win solution dari sebuah masalah yang terjadi. Selanjutnya akan berkaitan dengan kuantitas pekerjaan, jumlah pekerjaan yang banyak, dan kualitas pekerjaan, yaitu mutu dari pekerjaan tersebut. Ini harus seimbang mau nggak mau. Ya, saya ngajar misal di pesantren, ya, itu banyak santrinya, kuantitasnya banyak, pekerjaan saya jadi banyak, cuman secara kualitas saya pun harus bisa menyesuaikan. Jangan sampai karena banyak kualitasnya menurun. Begitupun dengan saya misalkan mengajar di satu lembaga yang jumlah satunya tidak terlalu banyak. Jangan mentang-mentang kuantitasnya sedikit terus kualitasnya jadi menurun, nggak juga. Tetap saya harus saya harus tetap fokus ya. Seperti misalkan saya ngajar di kampus ini kan satu kelasnya nggak pernah banyak, hampir semua kampus tuh paling satu kelasnya mentok di 30-35 lah ya. Tetap secara kualitas saya harus memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab dari desain pekerjaan yang saya lakukan. Terus desain pekerjaan, yang pertama ada rancangan pekerjaan yang mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan. Mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal, para pelaksana harus mampu berperan menjadi umpan balik. Ini pun sama. Kita harus bisa merancang, mencapai rancangan itu, dan harus memberikan umpan balik. Karena dalam sebuah pekerjaan tuh feedback butuh. Karena yang namanya pekerjaan pasti ada masalah, pasti ada ada miss lah dalam prosesnya. Makanya harus ada feedback. Hati-hati loh dalam pekerjaan. Jika ada kesalahan, salah jika kita membiarkan, salah jika kita banyak memaklumi. Justru kita harus bisa mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan. Maksudnya ketika ada kesalahan kita harus siap menegur, dan yang ditegur harus menerima teguran tersebut. Tujuannya apa? Ini mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal. Karena jika pekerjaan itu berhasil, yang senang siapa? Bahkan orang yang membuat kesalahan pun pasti akan senang. Karena ada yang mengingatkan. Memang dalam prosesnya tidak semua menerima, tapi ya itu balik lagi kita harus mendesain pola tersebut sehingga menemukan win-win solution. Makanya dalam para pelaksana harus mampu berperan menjadi umpan balik. Ketika ada teguran ya, ketika selesai ya tidak salah lah jika kita saling memaafkan atau apa. Makanya tadi ada knowledge, ada skill, ada etika. Nah, ini harus kita pahami. Mengapa harus ada desain pekerjaan? Nah, ini akhirnya kan pertanyaan yang akan kita buka lah ya. Pertama, akan selalu ada konflik antara kebutuhan dan keinginan karyawan. Wah, ini bab kompensasi aja, bab gaji. Mau gaji sebesar apapun, kalau karyawan tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, jadi masalah itu. Dan biasanya masalah ekonomi ini mempengaruhi kepada kinerja seseorang. Keduanya, sifat unik dari setiap karyawan sehingga muncul berbagai perbedaan sikap. Nah, ini kan makanya kenapa ada Human Resource Department atau manajemen sumber daya insan, tujuannya ini.
Karena manusia itu beda sikap, fisik pun berbeda. Misalkan si A fisiknya lengkap, si B juga fisiknya lengkap, dua-duanya sama-sama laki-laki, tapi yang satu mah bisa kerja 2 jam non-stop, yang satu mah 1 jam terus istirahat tuh banyak kan seperti. Jadi kita harus banyak penyesuaian. Terus perubahan lingkungan, organisasi dan perilaku karyawan hidup pun sama. Lingkungan berubah mempengaruhi perilaku karyawan. Organisasi berubah mempengaruhi perilaku karyawan. Karyawan misalkan punya masalah di keluarganya, ketika kerja ya bisa mempengaruhi pola kerja karyawan. Organisasi pun sama, ketika misalkan organisasi membuat aturan baru, belum tentu perilaku karyawan akan menerima semuanya. Terus kemampuan dan tersedianya karyawan ini juga sama. Tidak semua karyawan itu mampu. Makanya dalam dunia pekerjaan tuh bukan kita tuh bukan sulit cari orang sebenarnya, tapi sulit cari orang yang mampu. Kalau yang mau banyak. Siapa sih yang nggak mau kerja? Tapi yang mampu kerja ada nggak? Kebanyakan orang itu modal mau, tapi ketika dites kemampuannya mereka takut, mereka apa dan sebagainya. Itulah kemampuan dan tersedianya karyawan juga akan mempengaruhi. Makanya kenapa kita harus bisa melihat, bisa kita tahu kalau cari orang itu bukan hanya cukup yang mau, tapi kita harus cari mereka yang mampu. Makanya penting kiranya desain pekerjaan untuk menganalisa kemampuan dan tersedianya karyawan. Terus unsur-unsur desain pekerjaan, yang pertama ada otonomi, mempunyai tanggung jawab apa yang telah dilakukan. Jelas ini ya. Jadi dalam desain pekerjaan kita harus paham tanggung jawab kita apa. Keduanya variasi, memiliki bermacam pekerjaan sehingga tidak terjebak pada rutinitas. Nah, ini misalkan ya kalau keuangan ya kita punya pekerjaan apalah yang berbeda dari biasanya. Misal biasanya ngitung laporan, diselang misalkan 2 hari kita jangan ngitung laporan tapi ngitung arus kasnya. Misalkan ada laporan akhir, ada laporan awal, ya misalnya ada variasi lah dalam pekerjaan. Kalau nggak biasanya dalam organisasi itu ada istilah rolling ya. Kalau saya sih selama dalam dunia pendidikan gak pernah jenuh ya, karena hampir tiap minggu saya, karena ngajar itu pertemuannya berganti kan ya, tiap minggu ya kita cari materi baru, akhirnya terus bervariasi. Paling bosannya bukan materinya ya, ketemunya kamu lagi, kamu juga mungkin sama, ketemunya saya lagi. Nah itulah ada variasi itu ya. Terus identitas, memiliki kejelasan atas tugas yang diemban. Nah yang juga sama, harus jelas pekerjaan teh. Harus punya identitas. Kalau kamu bidang keuangan ya jelas. Ya, ketika ada orang butuh bantuan kamu di luar keuangan ya kamu punya identitas sendiri. Selama pekerjaan kamu belum selesai ya kamu belum bisa bantu orang. Tapi kalau kamu udah selesai pekerjaannya, kamu bisa saja bantu orang lain. Yang keempatnya, tetap harus memiliki umpan balik, memiliki kesempatan memberikan penilaian atas pekerjaan dilakukan. Misalnya ada teguran nih, ya kita harus memberikan umpan balik. Atau misalkan ada evaluasi, ya perusahaan juga jangan malu untuk memberikan, misalkan, oh pekerjaan kamu bagus, oh pekerjaan kamu kurang bagus ya wayahnya. Jadi kita harus bisa memberikan umpan balik, feedback. Ketika bagus, berarti umpan baliknya apa? Kamu harus memberikan kembali semangat yang bisa mempertahankan eksistensi pekerjaan kamu. Ketika kamu kurang, sama kamu pun harus memperbaiki sehingga kamu bisa memberikan eksistensi yang terbaik juga untuk perusahaan kamu. Nah inilah yang harus kita lakukan dalam unsur-unsur desain pekerjaan. Nah selebihnya, faktor yang akan mempengaruhi desain pekerjaan adalah pertama, organisasi itu sendiri. Kalau organisasinya nggak punya aturan yang jelas, maka akan mempengaruhi ke desain pekerjaan itu sendiri. Rubah-rubah, buat keputusan sebentar rubah lagi. Wah ini organisasi juga bisa berpengaruh. Jadi tidak selamanya kesalahan itu ada di SDM-nya, bisa jadi dari organisasinya. Kedua, faktor lingkungan. Ya lingkungan juga sama, organisasi kamu ada di lingkungan apa. Ya dulu kampus saya UIN katanya sih lingkungan yang kurang baik untuk dunia pendidikan. Tapi kenapa ada dunia pendidikan di situ? Justru untuk memperbaiki lingkungan tersebut. Tapi kita harus punya sistem yang jelas. Nah, ya sehingga kehadiran kita bisa mempengaruhi lingkungan tersebut. Ketiganya, perilaku. Hati-hati, karyawan punya perilaku tersendiri. Jangan sampai dia membawa budayanya sendiri dan merusak organisasi kita serta membuat lingkungan baru dalam organisasi. Makanya perilaku karyawan harus dibikin standarisasi. Misalkan karyawan yang suka merokok, boleh merokok. Kerja di kita boleh merokok. Cuman jangan merokok ketika bekerja, misal. Ya, atau mungkin kita punya aturan
perusahaan akan mengeluarkan kalau karyawan ini pertama mencuri, mabok, maksiat misal, atau maling. Ya, ini juga sama. Ya. Nah, ketika dia mabok, meskipun maboknya enggak di lingkungan kerja, ya karena dia udah melakukan itu dan dia bekerja di situ, ya wayanya. Perilaku itu bisa merusak organisasi dan harus tegas organisasi. Makanya tadi akan dipengaruhi oleh ini. Makanya kita harus punya aturan yang jelas. Butuhlah yang namanya desain pekerjaan. Nah, ini juga harus kamu terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kamu. Mungkin ketika kamu memilih teman, ya kita harus tahu teman itu, misalkan kalau teman kuliahnya di mana, lingkungannya apa, perilakunya gimana. Jangan sampai kita memilih teman, justru teman itu yang merubah perilaku kita. Ya mending kalau merubah diri kita menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk, nah ini jadi bahaya. Nah, itu saja untuk materi hari ini tentang desain pekerjaan. Cukuplah ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami, mudah-mudahan bisa kalian manfaatkan materinya, dan mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini bisa menjadi ilmu baru untuk kalian, khususnya dalam masalah job analysis dalam manajemen sumber daya insani. Oke, itu saja. Semoga sehat selalu. Insya Allah kita akan ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.